Sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tersangka ujaran kebencian Ustadz Maher tutup usia di Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri Senin malam. Almarhum dimakamkan di pemakaman Darul Quran Cipondo, Tangerang, Banten. Tangis histeris tak terbendung dirasakan keluarga saat melihat jasad Ustadz Maher di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ustadz Maher meninggal dunia di rutan Bareskrim Mabes Polri setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif. Tersangka kasus ujaran kebencian itu diketahui meninggal dunia akibat luka usus yang dideritanya sejak lama. Bisa dibantarkan di Rumah Sakit Umi Bogor sesuai dengan rumah sakit awal pada saat beliau dioperasi ususnya itu, kira-kira 3 bulan yang lalu. Dan itu tampaknya penyakit itu memang masih menjadi keluhan juga. Ustadz Maher yang bernama asli Sony Eranata ditahan di Bareskrim Polri pada 4 Desember 2020 lalu atas dugaan kasus ujaran kebencian terhadap tokoh Nahdlatul Ulama yakni Habib Lutfi bin Yahya melalui akun media sosial miliknya. Namun belum selesai masa tahanan, almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin malam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang terduga pelaku pencuri telepon genggam di Balikpapan, Kalimantan Timur meregang nyawa beberapa jam setelah diamankan petugas. 6 petugas yang kini menjalani pemeriksaan dan terancam pemberhentian secara tidak hormat. Inilah rumah sekaligus lokasi HR saat dijemput petugas pada Desember 2020 lalu. HR yang diduga melakukan pencurian telepon genggam dijemput sejumlah petugas dari Polresta Balikpapan. Namun, selang beberapa jam setelah diamankan, HR meregang nyawa. Depan pintu nih, Herman dipeteng. Nih, Herman ngintip begini. Herman ngintip begini langsung. Herman ngintip dengan begini. Nah, ini tinggi, Herman ketinggi. Dipeteng, langsung Herman dipeteng di sini. 4 orang yang meteng Herman. Atau di sini, Bu? Ya. Penyebab tewasnya terduga pelaku kini dalam proses penyelidikan. 6 anggota Polresta Balikpapan diperiksa Divisi Propam Polda Kaltim terkait dugaan pelanggaran kode etik polisi. Salah inisialnya, satu adalah AGS, kemudian RH, kemudian KKA, ASR, RSS, GSR. Jadi ada 6 orang. Itu yang diduga kuat sebagai terlapor ya. Untuk terduga pelanggar. Ya, jadi yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam itu adalah kaitannya dengan pelanggaran kode etik profesi. Jadi atur dalam. Ke-6 anggota Polresta Balikpapan tersebut bahkan telah dicopot dari jabatannya. Ke-6-nya juga terancam pemberhentian secara tidak hormat. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Buleleng, Bali tewas di tangan temannya sendiri. Diketahui korban dan pelaku berkelahi ketika sedang berpesta minuman keras. Warga desa Banjar, Buleleng, Bali dikagetkan dengan tewasnya Kadek Sutariana di halaman rumahnya sendiri. Polisi yang menerima laporan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Sejumlah saksi termasuk istri korban juga dimintai keterangan. Hasilnya, polisi menyebut sebelum ditemukan tewas, korban tengah asik berpesta minuman keras jenis arak dan tuak dengan temannya berinisial L. Diduga saat keduanya tengah mabuk berat terjadi cekcok dan adu jotos. Pertama kita mengamankan TKP dulu, kita memasang polis lain untuk mempermudah kita dalam pengolahan TKP agar tidak ada masyarakat yang berbaur di TKP. Kita di TKP lihat ada minuman keras dengan menggunakan botol air mineral, kemudian ada tongkat kayak alat untuk menumbuk beras itu masih sementara kita amankan. Jadi sementara kita kembangkan lagi ya. Hasil visum sementara korban tewas akibat luka berat di wajah. Jasad korban dibawa ke RSUS Buleleng untuk diotopsi. Sementara L, teman pesta miras korban, masih diburu petugas. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Polisi mengamankan 17 pekerja seks komersil yang membuka praktik di salah satu kos-kosan di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Tarif sekali kencan Rp300.000 dan ditawarkan melalui aplikasi jaring media micet.
Satu persatu wanita pekerja seks komersial ini meninggalkan kamar kos-kosan yang selama ini menjadi tempat prostitusi. Mereka meninggalkan rumah kos itu setelah polisi dan Satpol Pamung Praja serta Satgas COVID-19 membongkar tindak pidana perdagangan orang di rumah itu. Petugas gabungan mengamankan 17 wanita pekerja seks komersial, 6 pria yang menjadi konsumen, 3 orang mucikari. Dari kamar kos-kosan yang digerebek, petugas juga menyita sejumlah alat kontrasepsi. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Angga Surya Saputra mengatakan dari hasil pemeriksaan para pekerja seks komersial itu memasang tarif Rp300.000 untuk sekali kencan. Jika ada beberapa prostitusi online dan untuk menindaklanjuti itu kita untuk dalam rangka menjaga sikap bebas dan hal lain yang akan terjadi yang merugikan masyarakat sekitar daripada Tangerang Selatan, jadi kita melakukan penyelidikan dan hasilnya ada kegiatan prostitusi di salah satu penginapan di Boulevard Residence. Jadi dari hasil penyelidikan kemarin kurang lebih pukul 17.30 dipimpin oleh Kanit PPA, kita melakukan penggerebekan, didapati 26 orang pria dan wanita. 3 mucikari hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mapores Tangerang Selatan. Ketiganya dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan orang. Sementara 18 orang lainnya diserahkan ke Satpol Pamung Praja dan 3 orang ke Dinas Sosial untuk pembinaan. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Banjir masih merendam puluhan rumah di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ya, kami hadirkan informasinya sesaat lagi.